Halo semua, perkenalkan nama saya Hani Amaria. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Mutlak adalah suatu hakikat tanpa qayyid atau pembatas. Jadi, mutlak hanya mengacu pada individu atau momen lentur yang tak tertentu. Mutlak biasanya disebut isim nakirah atau isim tanpa alif dan lam. Misalnya, lafaz fatahriru raqabah. Kemudian, contoh lafaz mutlak dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fatahriru raqabah. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Lafaz fatahriru adalah isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Yang dimaksud kalimat positif itu boleh memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin atau boleh juga memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin. Ciri-ciri lafaz mutlak. Ciri-ciri lafaz mutlak biasanya berbentuk isim nakirah atau kata benda yang tidak tertentu dalam kalimat positif. Contohnya, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kata as-sholah yaitu bersifat mutlak karena belum dibatasi oleh waktu atau syarat-syarat sama jumlah rakaat. Kemudian dampak lafaz mutlak. Lafaz mutlak memiliki makna yang luas dan bisa mencakup berbagai hal. Untuk memahami makna yang sebenarnya, perlu dilihat dari dalil yang lain. Mungkin bisa memberikan batasan atau penjelasan lebih lanjut. Contoh penerapan mutlak. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Lafaz perang bersifat mutlak. Namun dengan melihat ayat dan hadis lain, kita bisa memahami batasan dan ketentuan tentang perang di dalam Islam. Selanjutnya, pengertian muqayyad. Muqayyad adalah suatu hakikat dengan qayyid atau pembatas. Seperti kata raqabah atau budak yang dibatasi dengan imam. Dalam ayat fatahriru raqabatim mu'minah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surah An-Nisa. Contoh muqayyad dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fatahriru raqabatim mu'minah. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Lafaz raqabah di sini tidak sembarang hamba sahaya yang dibebaskan, tetapi ditentukan. Hanyalah hamba sahaya yang beriman. Dalam konteks firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, pembunuh diperintahkan untuk memerdekakan budak yang beriman sebagai bentuk kafarat atas apa yang udah dilakukan. Ciri-ciri lafaz muqayyad. Ciri-ciri lafaz muqayyad biasanya berbentuk isim nakirah atau kata benda yang tidak tertentu dalam konteks kalimat negatif. Contoh, kata perang dalam ayat wala taqtulu anfusakum, yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Dalam ayat ini, lafaz perang bersifat muqayyad karena dibatasi pada tindakan membunuh diri sendiri, bukan jenis pembunuh lainnya. Dampak lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad membatasi makna umum dari lafaz mutlak dengan cara mempersempit cakupannya. Hal ini membantu dalam memahami makna teks agama dengan lebih spesifik dan akurat, sesuai dengan konteks dan tujuannya. Kemudian contoh penerapan muqayyad. Wala taqtulu anfusakum, yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kata membunuh dalam ayat ini bersifat mutlak, tetapi dengan adanya ayat lain yang menjelaskan tentang pembunuhan dalam konteks perang, maka makna pembunuh menjadi muqayyad pada tindakan membunuh diri sendiri dalam konteks perang.
untuk bentuk mutlak dan muqayyad. Yang pertama, sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Contohnya, terdapat pada kafaroh zihar dan pembunuh tidak terencana. Ayat mutlak. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Fatahrirur raqabah. Pada lafaz fatahrirur raqabah yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang ini mutlak karena tidak ada syarat khusus mengenai keimanan budak tersebut. Kemudian ayat muqayyad. Quran Surah An-Nisa ayat 92 yaitu fatahrirur raqabatim mu'minah. Lafaz fatahrirur raqabatim mu'minah yang artinya memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ini bersifat muqayyad karena ada syarat bahwa budak yang dibebaskan itu harus beriman. Kemudian yang kedua, sebab dan hukumnya sama. Contohnya membahas tentang pengharaman terhadap darah. Ayat mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yaitu hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Pada lafaz ad-damu atau darah dalam ayat ini bersifat mutlak karena pengharaman darah tidak memberikan batasan atau syarat tertentu mengenai jenis darah yang diharamkan. Kemudian ayat muqayyad Quran Surah An-Na'am ayat 145. Pada lafaz damim masfuha, darah yang mengalir. Pengharaman ini dibatasi pada darah yang mengalir. Yang ketiga, sebab dan hukumnya berbeda. Contohnya, membahas tentang kasus tangan dinas, hukuman bagi pencuri, dan nas berwudu. Ayat mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu wa qata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu. Pada lafaz wa qata'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Potonglah tangan mereka ini bersifat mutlak karena tidak memberikan batasan atau syarat mengenai keadaan atau waktu tertentu. Atau kita tidak tahu sampai mana tangan itu dipotong. Kemudian ayat mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadim minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban wa amsahu biwujuhikum wa aydikum min. Pada lafaz fatayammamu sa'ida, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Dibatasi dengan syarat bahwa tayamum hanya dilakukan jika tidak menemukan air. Kemudian lafaz wa amsahu biwujuhikum, usapkanlah kepala kalian, dibatasi dengan syarat ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, sebab sama dan hukumnya berbeda. Contohnya yang terjadi dalam tangan dalam hal wudhu dan tayamum. Ayat mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati wasilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wa amsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban wa tahharu. Pada lafaz wa awsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi, basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Dan lafaz wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub maka bersucilah. Ayat ini memberikan perintah umum tanpa syarat khusus sehingga bersifat mutlak. Ayat muqayyad Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan dan kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan usaplah wajah dan tanganmu dengan tanah itu.
Ayat ini memberikan syarat khusus mengenai tayamum yang dilakukan hanya ketika tidak menemukan air dalam kondisi tertentu. Kemudian yang kelima, sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Contoh terdapat pada kafaroh zihar dan pembunuh tidak terencana. Ayat mutlak Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Lafaz fatahriru raqabah. Lafaz fatahriru raqabah ini memerdekakan seorang hamba sahaya. Ini bersifat mutlak karena tidak ada syarat khusus mengenai keimanan budak tersebut. Kemudian ayat muqayyad Quran Surah An-Nisa ayat 92. Aw man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Pada lafaz fatahriru raqabatin mu'minah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ini bersifat muqayyad karena ada syarat bahwa budak yang dibebaskan itu harus beriman. Selanjutnya, kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak. Lafaz mutlak dapat digunakan sesuai kemutlakannya. Kemudian, hukum muqayyad. Lafaz muqayyad tetap dinyatakan muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Kemudian, hukum mutlak yang dibatasi. Lafaz mutlak yang telah ditentukan batasannya jika ia menjadi muqayyad.